Pewartaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukan ia hendak berbicara tentang damai. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pewartaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan bersandar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi
dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Persiapkanlah jalan lurus bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Minggu Advent kedua ini diterangkan kepada kita semua arti nubuat Yesaya tentang suara di padang gurun yang diterapkan kepada Yohanes Pembaptis. Ia berseru dan mengajak kita untuk bertobat agar kita semua dapat memperoleh kerahiman Allah. Yohanes menarik banyak orang karena ajarannya tentang pembaptisan dan juga melalui teladan hidup sebagai seorang petapa. Saudara-saudari, melalui kerendahan hati Yohanes Pembaptis,
Ia memahami dengan baik tugas panggilannya untuk mempersiapkan zaman baru bagi kedatangan Mesias, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes sendiri mewartakan tentang pribadi Tuhan Yesus dan juga tentang pembaptisan Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada baptisan yang dilakukannya. Karena Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan pewartaan Yohanes tentang Yesus ini, Yohanes mengajak umat untuk merasakan kasih Allah. Bagi Yohanes, Allah itu tidak jauh, tetapi ada dan hadir di tengah-tengah umat Allah. Allah itu dekat dan sentiasa peduli dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam masa Advent ini merupakan masa penantian bagi kita semua, menantikan kedatangan Tuhan, baik yang kedua pada akhir zaman maupun kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yang akan kita peringati pada masa hari Natal nanti. Saudara-saudari, saya percaya banyak di antara kita di sini sudah mulai sibuk dengan persiapan-persiapan untuk menyambut hari Natal nanti. Dan apakah pribadi kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita sibuk dengan hal-hal duniawi berbanding dengan hal-hal rohani, saudara-saudari? Karena itu pertama-tama perlu kita persiapkan sungguh-sungguh pribadi kita untuk kedatangan Tuhan Yesus melalui sakramen pengakuan dosa, berpuasa, melakukan kerja amal, dan lain sebagainya. Itu caranya kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dalam pribadi kita sendiri. Saudara-saudari, suara yang berseru-seru di padang gurun masih relevan bagi kita semua sampai saat ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, apa yang perlu kita siapkan, saudara-saudari? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang perlu kita persiapkan? Apakah kita selama ini sentiasa bersumber kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Atau kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi? Saudara-saudari, semoga sabda hari ini terus membuka hati kita untuk datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi kita semua. Tuhan tidak pernah menutup pintu kerahimannya bagi kita yang sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena inilah tujuan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia, yakni membawa kembali umat-umatnya ke dalam kebahagiaan bersamanya. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.